seorang Direct dibawa untuk bisa mengcounter laju dari Baxi. Ya, bisa dilawan balik dan ini dia game kita yang kedua. Match point sudah dipegang sama Aura. Dan dengan kasus yang terbaik, Grafis itu menyamakan kedudukan dulu. Dan menangin game ketiga baru dia punya chance lolos yang pasti. Oke, atau bakal dibikin ketar-ketir nih sama Aura Esports. Yang sekarang mereka menurut lo dari draftnya nih? Dari Direct Jungler. Dan dengan objektifnya enak banget sih. Dan ya memang sih nanti kombonya juga bisa sama Pakito. Jadi armor break ke arah depan, main front to back. Dia makan dulu yang depan kayak Gozalzi gitu-gitu bisa dimakan duluan. Oke, tapi Gozalski udah mulai berani ya. Dengan buka ke arah Light of Retribution, mengganggu sedikit pergerakan dari Aura. Namun Kizuto yang ya berarti mobilitasnya tinggi juga ya. Kizuto dia bisa lari-lari, dia bisa tembak juga, bahkan dia punya damage yang besar. Iya, kulitnya juga nggak lama. Maka dari itu match tapi anggap aja jadi kayak X-Pillen sebenarnya sih. Makanya. X-Pillennya jadi ada di tengah gitu kan. Cuman bedanya ya dari katapultnya aja nggak ada. Tapi ya dengan Fredrin X-Pillen nggak semua lo bisa main Fredrin di X-Pillen. Karena apalagi lawannya Vex loh. Yang satu udah pasti kalah mobilitas ya. Jelas. Ya tapi kalah durability aja. Tapi nampaknya kali ini di top lane, Iron Shiki yang masih mencoba untuk digocek. Ternyata satu buah execution strike terakhir gak cukup untuk bisa menemukan Iron Shiki. Sehingga dirinya pun masih bisa bertahan. Tapi backupan dan Abyssal Strike, Kaiser dan Ercha ternyata belum cukup untuk bisa digapai oleh Brand. Gila ini Iron Shiki nggak panik loh Ul. Keren ya? Tadi satu kali lagi execution strike-nya nggak kena, digocek dengan jalan biasa, nggak pakai Chrono Dash. Iya, dan juga nggak tiba-tiba buka Purify-nya, tapi Retribution sudah mulai terdengar. Holy Healing menambahkan dari segi movement-nya mengejar ke arah Afro, tapi Flicker yang sudah digunakan untuk bisa melarikan diri dan Redux membuka Tortoise Poisons, namun belum ada first blood yang tercipta. Oke, ya top lane berdarah sepertinya memang yang akan ditunjukkan. Gold lane diajak perang nih, akhirnya Grafis sadar, oke kita bawa clean, kita harus maksimalin clean-nya di awal yang punya damage besar. Dan setup terhadap Turtle, nah ini langsung setup, ini keunggulan dari Baxi ya sih. Karena mobilitasnya tinggi kan, tadi baru ada di atas, sekarang udah sampai di Turtle. Yes, dan nampaknya kali ini dari Vex masih coba untuk mengganggu saja, tapi Electrifying Beat sudah mulai aktif, Vengeance diaktifkan juga Redux. Bersecure ke arah Turtle yang pertama, das! Flicker, Pressure Rat, dan Founder berhasil untuk menemukan nyawa dari Vex yang terkapar. Ngebuka lagi first blood, goldnya langsung bisa ditarik sedikit sama Aura tadi. Dan karena memang match up-nya yang tumbang, jadi lebih bebas lah nih dari Founder. Nah ini nih enaknya XP lane dari Fredrin, itu ya, jatuhnya nanti bisa ngepanis MM-nya loh. Dengan flicker soalnya. Jadi kalkulasi banget ya. Itu kalau Pressure Rat yang nggak dapetin kill, itu bakal jadi ya udah buang source aja. Namun Iron Shiki Zaman Force sudah digunakan juga untuk bisa zoning out. Pemain dari Grafis yang sekarang masih di babysit juga Kaiser mengejar flicker ke depan Iron Shiki yang ternyata diselamatkan dengan Bloom. Dan bahkan Kizuto hadir sehingga double kill dimiliki Redux. Mendapatkan dengan Rachel Unity, penalti zone connect menuju ke arah 3 orang sekaligus, tapi Abyssal Strike yang ternyata belum cukup damage untuk bisa menemukan Redux, tapi berada terjebak sendiri di depan sana juga double kill. Disecure oleh Ercha, kedua mid laner sama-sama mendapatkan double kill-nya. Makanya nih, gue pikir tim fight jangka panjang lebih enak ke Aura karena ada Afro. Tapi nyaris banget gak kena hitungnya. Wah kalau kena tuh kayak mungkin bisa dipanis lagi kan. Stunnya lumayan lama dan ada Terisla juga kebetulan yang bisa ngasih damage. Oke untuk emblem. Nah kedua gold lane-nya dulu nih. Kalau Harit ya di talent pertamanya dia harus pakai Inspire untuk menutup cooldown dari Chrono Dash-nya. Sementara kalau dari Queen dia pakai Crit ternyata. Iya, terus dari Kizuto-nya lihat, dia benar-benar fokus damage ya. Full banget. Assassin, Lethal, dari Rapture. Wah ini ngeri-ngeri banget sih, tapi ya akhirnya tampaknya jadi ringkih juga. Tapi berat kali ini yang kembali terjebak dengan ada sebuah penalti zone, tapi backupan dari Kizuto begitu baik. 3 pemain dari Grafis dipaksa untuk mundur, Tortoise Poison bisa dibuka, tapi Orange Buff dicuri ya oleh Redux. Iya, jadi kayak dilepas juga kan, Brandetunya nggak bisa paksa juga dari kondisi darahnya udah low. Yap, akhirnya bisa melihat juga, wah Fredrinnya menang jalan nih. Ya tadi dia sempat nge-cut juga kan, mungkin kalah gerak tadi dari Grafisnya juga. Dari Vex-nya itu udah terlanjur ngepanis Founder dan nggak kenapa-napa juga kebetulan dari Foundernya. Turtle fight-nya bakal ngeri sih kalau emang Foundernya join. Iya terus kayak tadi, mungkin dari Vex-nya tadi dipaksa buat recall dulu. Jadi kan kena pressure berat lagi kan di bawah. Jadi dia buang waktu buat recall, sehingga ya Founder bisa menangin laning-nya. Namun kali ini kembali ada satu buah Rhythm of Joy yang bakal coba untuk dicari melodi-melodi yang nantinya akan dilantunkan. Namun 5 pemain dari Grafis sudah siap untuk bisa set up menuju ke arah Turtle yang kedua. Dengan ada yang Tortoise Poison juga mulai dibuka juga. Frontline dari Founder berhasil untuk bisa men-secure ke arah Turtle-nya dengan ada yang satu buah pressure
Dua pemain dari Aura berhasil untuk di pick off. Double kill diamankan oleh Ridak. Iya, Founder ya. Bukan jungle kebetulan memang dari Fredrin ya. Cuman emang damage dari Abrasive Warhead juga lumayan tinggi sih. Dan pertukaran terhadap outer turret. Ya langsung bertukar, kayaknya langsung switch juga nih. Karena landing jauh tuh nggak bisa. Terisla itu, Fredrin itu nggak bisa landing jauh. Jadi terpaksa ya Kizuto yang harus ngisi nantinya. Tapi untuk tim fight di Turtle tadi. Sebenarnya karena ketika dari Skyzar juga dapetin outer turret itu jatuhnya jadi rugi sih sebenarnya untuk Aura. Ini rugi banget juga buat kalian kalau misalkan melewatin kesempatan bisa main di MDL, dapetin hadiah 210 juta, bisa nonton M5 final di Filipina, 2 slot MDL menanti kalian, jadi teman-teman langsung daftar aja MLBB Indonesia Community Cup atau scan langsung QR Code yang ada di layar kaca kalian. Ini terbuka untuk umum kok, gratis semuanya. Kita ikut yuk Ul, pengen nonton M5 Ul. Sama siapa pertanyaannya? Enggak, ya berdua aja. Mau sama, ya nggak bisa, harus tim. Tiganya ntar pilih random aja nih, banyak orang tuh. Gak bisa dong, tapi Erca yang kali ini ternyata terjebak sendirian. Penalti zone defensive dikeluarkan, Prasar Rat dibuka dan Iron Siki yang ternyata berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin killnya. Dikejar dengan Sourmore Gozalski. Gozalski-nya gak bisa kemana-mana lagi walaupun 1 flicker ternyata menyelamatkan nyawa Gozalski. Tapi Ridak pun berhasil untuk ditumbangkan di sisi yang berlainan. Aura pun mendapatkan keuntungan. Ya karena jumlahnya juga tadi jadi beda ya, dan setupnya juga lebih rapih tadi dari Aura. Hati-hati nih kalau bawa snowball kayak gitu bisa bahaya loh. Iya, ini udah mulai buyar ya kayak grafis. Mereka udah kehilangan bahkan outer top turretnya yang dipush sama Kizuto. Ya itu yang tadi udah Lim bilang juga. Akhirnya tugasnya ditukar. Fredrin yang ikut fight untuk bisa mengandalkan ya badannya ya untuk ada di depan. Sedangkan split push agar bisa dimenangkan rotasinya ada Kizuto yang bertugas untuk bisa menjalankan lane jauhnya. Sehingga ternyata tanpa terasa Turtle yang ketiga sekarang sudah muncul dengan 1.500 gold lead yang dipegang oleh Aura. Mereka bakal coba untuk setup duluan. Tapi Ridak sudah mulai hadir di arah belakang. Coba untuk mendapatkan dirinya juga. Ada Turtle bukan dan lihat bagaimana penalti zone connect. Juga ada 2 orang sekaligus. Di sana di Founder dan Founder lagi. Lagi-lagi Founder yang berhasil untuk bisa mensingkirkan Turtle-nya dan bahkan Beran dan Ridak menjadi pertukaran nyawa yang tidak ada. Tapi Gozalski masih mencoba untuk gocek. Tidak ada flicker lagi tapi Gozalski hilang di tangan Lethal Ignition yang dibawa oleh Kizuto. Waduh, lagi-lagi Founder 2 kali loh Fredrin tanpa retribution. Ini Fredrin XP bisa secure Turtle 2 kali. Ini udah bagus banget dan mid-nya masih ada Electrifying Beach. Zaman Force sudah mulai dibuka tapi Vex dengan adanya Vengeance nampaknya masih cukup memiliki ketahanan diri. Dan ini dia Flash of the Oasis yang dimiliki oleh Gozalski. Dari magic damage bakal dipertambah, heal bakal di-up juga. Tapi ini dia clip instant replay-nya. Oke, dengan setup tadi yang menarik banget juga ya Founder dengan Abrasive Warhead ya sekali lagi damage yang gede banget juga itu kelihatan. Mungkin kalau misalkan tadi nggak ada stun dari Rafaela itu akan lebih enak untuk dapetin mungkin dari jungle yang akan dapat. Cuman karena stunnya juga tadi pas dan akhirnya Founder yang dapat itu Aura tuh banyak banget dan sekarang goldnya udah 3.000 nih yang diunggulin sama Aura. Wah, ini tapi Gozalski kembali. Ya bakal coba untuk ditabrak. Flicker dipaksa dikeluarkan Zaman Force. Tapi Ridak kali ini memilih untuk mundur penalti zone yang connect. Berinya 3 orang tapi sayangnya tidak ada bomb damage. Jadi teman-teman Grafis dan bahkan Erca-nya pun yang harus meregang nyawa kembali. Afro akan terkena adanya ledakan dari 1 buah execution strike. Namun Vex ternyata yang melakukan aksi pengejaran sehingga Afro-nya hilang dan double kill. Ternyata mempunish Vex atas punishment yang dilakukan atas hilangnya juga Afro. Oke. Mungkin nanti setupnya juga akan lebih ngeri lagi ketika memang nanti grafis yang open ya. Cuman tadi sayang banget karena udah bagus, penalty zone-nya udah oke banget. Sayangnya nggak ada follow up damage yang tepat. Soalnya nggak pas posisinya tadi. Belum lagi tuh di medan perang itu di Zaman Force tadi loh. Jadi dari Iron Siki-nya juga bebas banget untuk kasih damage balik. Dan itulah yang terjadi tadi. Akhirnya ya Aura lagi-lagi pegang keunggulan. Dengan total sekarang udah 3.000 hampir naik lagi. Next objektifnya juga udah muncul nih. Udah ada Lord yang siap. Di setup dulu mungkin, tapi kalau ngomongin kontes grafis masih sangat-sangat bisa. Tapi masalahnya ternyata Aura nggak setup ke arah Lord. Mereka trapping di area Purple Bang. Ketahuan sih harusnya. Waduh, tapi ternyata itu adalah Ridak yang bakal coba targeting Abyssal Strike. Benar-benar membabat abis dari Ridak untuk hilang untuk ketiga kalinya. Erca masuk kembali dengan penalty zone. Namun follow-up damage masih belum ada, tapi Beran terjebak sendirian. Masih bisa kabur Kizuto yang menjadi satu sosok yang dibayarkan. Tapi lihat bagaimana Electrifying Beats dari Vex dengan adanya Vengeance yang dibuka mendapatkan 2 pemain dari Aura. Namun bakal coba dikejar lagi dengan Zaman Force. Iron Siki keluar dari tempat persembunyiannya, tapi Erca masih terlalu sustain di depan sana. Masih ada Vex lagi, ditabrak lagi tapi Founder terlalu strong sehingga shutdown kali tercipta dan bahkan
menghilang. Wah, ini titik balik dari grafis sudah mulai terlihat juga. Tim fight yang nggak bagus banget tadi karena ya kalau Harit kan memang modal Zaman Force ya. Jadi itu benar-benar daerah yang harus dikuasai. Ketika keluar dari Zaman Force, itu ya Harit pun nggak ada powernya lagi. Nggak bisa ke spam Chronodes dan Lord yang terbuka bisa langsung di-secure oleh grafis. Dengan free, nggak ada contest juga. Dan sekarang harus reset dari Aura yang harus defense karena Gold sudah mulai ditarik oleh grafis. Ini Aura, mereka kena zoning terus-terusan sama Ersa-nya sih. Terus sekalinya mereka kabur juga ada Vex yang bisa ngejar. Dan damage-nya udah kerasa banget tadi. Nyetrum-nyetrumnya kayak gimana. Apalagi juga susah untuk panis balik karena dia bawa Vengeance. Terutama dari Gozalski sih. Yang tadi yang ditarget oleh Aura cuman berkali-kali bisa survive. Makanya. Mungkin power clear-nya dari Aura pun ngandelin ke Kisuto satu lane kali ya. Karena nggak ada high ground defender yang pasti loh dari Aura. Iya, mereka kalau kayaknya draft kayak gini tuh kalau defense agak berat ya. Jadi kalau mau ofensif ayo gitu, ayo tabrak-tabrak lagi. Namun Vex yang kali ini bakal coba untuk ditabrak lagi. Satu buah backup strike yang dibuka untuk bisa mempanis keberadaan dari Vex-nya menghilang ditukar dengan outer middle turret. Ya, Lordnya nggak bisa dieksekusi secara cepat, tapi ya nggak apa-apa juga. Ngebuka mid lane, ya outer turret di mid lane-nya hilang itu udah bagus banget. Tapi kayaknya RC yang bakal coba untuk ditargeting selanjutnya. RC-nya nggak punya flicker, RC bakal coba untuk menahan penalty zone defensif. Sekarang hanya di trigger aja. Sehingga inner turret daerah bawah pun yang sudah hancur. Membuat dari Aura Esports mereka harus clear dulu atas Lord yang sudah berjalan. Namun terlihat di sana ada 3 pemain dari grafis. Mereka sudah siap-siaga untuk mulai masuk ke area base turret yang dimiliki oleh Aura Esports. Tapi Foundir yang akan menjadi garda terdepan terefek stun. Mencoba untuk flicker mundur ke belakang ada belum. Yang kembali dibuka dan Skysar yang terpick off. 2 pemain dari grafis yang hilang. Oh no. Dan Zaman Force bakal coba dikejar lagi tapi Arca melakukan sebuah flicker untuk defense. Namun peperangannya dirubah lagi di mana Kizuto mengejar Ridak dan 3 pemain tersisa dari grafis ini berat banget dan momentum bisa diamankan kembali oleh Aura Esports. Counter attack yang sangat cepat dari Aura. Ya tadi Lordnya juga bisa ditutup, nggak ada best start yang hilang dan sekarang zona yang sudah mulai dikuasai Aura. Mereka nggak mau bermain di tempo grafis. Baru aja sebentar banget dari grafis tadi pegang temponya, sekarang udah langsung balik lagi. Dan dari segi organization juga di sini udah ada Starlium dan juga Feather of Heaven ya buat Harit. Yang nantinya ini akan membuat attack speed atau ya lebih cepat lagi ya. True damage-nya, dari cooldown-nya. Dan untuk sejauh ini Gold yang tadi memang udah tarik-tarikan juga dipegang lagi sama Aura. Makanya, 2000 gold ya. Tadi padahal dipegang grafis 1000 lebih loh. Setelah dapetin turret mid ya. Tapi ya dari segi item full damage dari Kizuto ini yang menjadi ancaman pertama. Karena, waduh kelihatan tapi. Waduh tapi kayaknya kali ini killing spree bisa diamankan. Tapi langsung ada punishment juga. 3 pemain yang siap siaga dari grafis. Mereka bakal coba untuk kepanis keberadaan dari Kizuto-nya dikejar Ridak. Tortoise Poison sudah mulai dibuka tapi dengan adanya satu energi eruption. Ada Chronodes dan Synchro Vision juga yang dibuka oleh Orange Chicken namun tidak terkejar. Tapi pertukaran 1 tukar 1 sih. Yep. Jatuhnya ya nggak apa-apa juga. Jadi nggak sama-sama nggak bisa setup karena kehilangannya sama-sama yang bisa makan backline juga. Dari grafis kehilangan Joy, dari Aura kehilangan Pakito. Untuk next Lord-nya nih, pegang Lord itu pasti lebih enak dari jungle yang tank lah, yang tanky. Ridak itu akan lebih enak juga untuk pegang Lord. Tapi jangan salah nih, kalau Brandete itu tipenya yang bisa ngepanis. Jadi kalau salah-salah gerak sedikit, itu bisa langsung bocor loh. Siapapun bahkan. Tapi hit or miss gitu ya. Karena kalau misalkan dia udah maju tapi gak dapetin siapa-siapa bisa ancamannya dia gak bisa keluar. Tapi untuk setup Brandete yang ternyata kena tabrak bakal di all-in dengan ada sebuah Holy Baptism juga. Dan belumnya mencoba untuk menyelamatkan Brand tapi ternyata gak bisa. Karena Brand harus hilang di tangan dari Vexnya dan double kill diamankan Afro. Berhasil juga untuk di-pick off tapi Skysar-nya terkena dengan adanya tonjokan dari seorang Kizuto dan killing spree untuk RCA 3 tukar 1 bukan hal yang adil. 4 pemain tersisa dari grafis mereka akan bisa mengamankan Lord secara free. Harusnya free sih ya, kalau memang mau diintip-intip dikit atau diganggu juga sebenarnya agak resiko lah. Untuk Aura juga, bahkan Kizuto pun langsung memilih untuk secure landing jauhnya nih tanpa basa-basi. Mengejar ke arah Gozal sih bukan target yang tepat tadi sebenarnya untuk Iron Siki. Karena damage-nya nggak cukup tadi, bisa malah di kiting hitungannya. Dengan adanya heal, dengan adanya heal dan juga tadi memang posisinya berpencar. Skysar-nya pisah sama Gozalsi. Nah, Skysar itu langsung ditabrak tadi. Nah, ini nih, pakai instant replay biar kalian lebih tahu lagi keadaannya momennya seperti apa. Belumnya udah bagus banget nih. Mereka coba counter initiate dengan sangat-sangat bagus. Tapi karena terlalu menempel sih yang mungkin menurut gua itu karena alasan utamanya ya. Terlalu menempel sehingga akhirnya damage area-area besar kayak penalty zone-nya Erca dan juga Tortoise Poisons-nya dari Ridak itu jadi kena ke banyak target.
Dan teammate udah mulai ditabrak lagi karena Lord berjalan ke arah Batamu. Berawal dari Brand sih yang memang ngamanin rumput di situ ya, dia agak sedikit riskan lah ya untuk bisa ada di lini depan. Tapi Foundir akan membuang dirinya di depan sana. Pressure Rat sudah mulai dibuka, clear wave secepat-cepatnya tapi tabrakan dari Ridak membuat dari Founder pun harus mundur perlahan-lahan. Lord berjalan di arah bottom lane yang dimana masih coba untuk dicicil saja oleh pemain-pemain dari Aura yang sudah siap siaga. Retribution dilakukan untuk bisa mempercepat clearing dari skill Lordnya tersebut dan Zaman Force pun terpaksa digunakan. Iya, bisa dihancurin juga dan penalti zone. Yes, connect kepada dua orang sekaligus. RC-nya ternyata terlalu dalam, tapi Aaron Shiki yang menghilang Abyssal Strike-nya bisa dihindari dengan satu bom trigger dari RC. Namun, ada satu bom Winter Clacheon yang gak bisa menyelamatkan Vexer lalu lebih lama lagi. Namun Ridak yang berhasil untuk bisa mempunish Founder untuk pertama kalinya. 1-2. Aura Esports masih bisa bertahan walaupun base turret mereka hancur di arah bawah. Yap, masih bisa ke defense juga. Next wave dari Super Minion yang masih ada. Mungkin ini bisa jadi di-push juga sama teman-teman dari Grafis. Mereka unggul jumlah. Mereka bisa dorong wave minionnya di base. Turret mid lane dan juga top lane bisa dihancurkan. Ini makin berat ya, high ground mereka terbatas. Apalagi kali ini bakal coba untuk dipaksa Grafis. Coba untuk maju, Holy Baptism connect. Abyssal Strike bakal coba untuk dipaksakan keluar. Ada satu buah Immortality yang kali ini pecah namun dibalikan keadaannya. Ridak dan Gosalski menghilang walaupun base turretnya hancur. Namun Aura Esports berhasil untuk mendapatkan punishment. Oke, ya menarik banget memang juga dengan defense yang bagus ya. Cuman memang agak maksa juga dari Grafisnya tadi. Mereka terlalu nabrak, mereka terlalu greedy juga dengan modal menang jumlah ternyata nggak cukup. Ya, mungkin kabar baik untuk Grafisnya udah dapetin semua base turret nih. Jadi PR landing jauhnya dan segala macam itu udah lebih enak lagi. Pressure-nya untuk next objektif di objektif netralnya bakal lebih enak. Dari segi item, ada si Halberd ternyata yang dibuild juga oleh Skyzar. Ini untuk meminimalisir dari shieldnya Iron Siki ketika Chrono Dash jadi nggak terlalu gede-gede banget. Dan ada belum juga sebetulnya nih yang bisa ngereset nanti kan untuk efek dari si Halberd yang dimiliki sama Skyzar. Tapi ya untuk kedua supportnya sama-sama pakai Flash of the Oasis nih, item baru yang itu bisa nge-save banget. Ya mungkin kalau kalian yang bingung ya, item baru ini tuh sistemnya kayak Rose Gold lah. Jadi di berapa persen HP tertentu itu bisa keluar dan ke-trigger, ada efek shield juga. Itu bikin nggak bisa di-instant dan itu sangat-sangat berguna karena bisa di-trigger juga ke temen. Itu ya. Tapi itu in case ya benar-benar hero yang bisa punya shield ke teman kan? Ya heal, shield, jadi yang memang support sama kayak Favor lah. Akan ke-triggernya cuma sama heal atau shield. Oke, itu dia. Tapi Grafis, mereka bakal set up duluan nih ke arah Lord yang sudah ter-in-hand. Masih belum evolve. Namun ya ini enaknya dari tank jungler ya, dia bisa pegangin sendiri kan. Apalagi DPS-nya kencang banget tau nih. Wah, Kisutonya muncul sih di atas. Wah, ini bakal ditabrak lagi kan, tapi Foundir yang mencari informasi menjadi lini depan. Apakah Pressure Rat kembali akan bisa mendapatkan momentum tersebut? Tapi Erca yang sudah mulai tercicil juga, Lordnya akan coba di-reset, tapi Tartus Busan. Tapi dengan adanya sebuah penalty zone, belum ternyata berhasil mendapatkan pemain dari Aura, tapi Foundir yang terpanis dan Lord pun bisa disecure oleh Ridak. Brand harus dipaksa untuk mundur, Afro pun menghilang. Dua pemain dari Aura yang gak bisa bertahan sehingga Aaron Shiki berhasil untuk dihilangkan sehingga double kill untuk seorang Skyzar. Namun Erca pun dipunish oleh Kisuto. Wah, menyisakan 2 member saja dan waduh, Kisutonya kelihatan sepertinya di bagian lain. Baxiannya coba untuk dipunish tapi nggak dikasih pulang harusnya dari Kisuto. Waduh, tapi kayaknya Brand yang ternyata memilih untuk mundur dan Minion bersama Skyzar berhasil untuk menyamakan kedudukan.